أعوذ بالله من الشيطان. إياك نعبد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bidzalik. Wa anna ila rabbikal muntaha. Wa anna ila rabbikal muntaha. Dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah al-muntaha, yaitu puncak segala tujuan. Jadi akhir daripada segala tujuan hanya menuntut keridaan Tuhan. Lalu ditafsirkan oleh pengarang Syarih, ay faqad intaha sayruhu ila Allah wa sara mutahaqqiqan bi makna hadhihi al-ayat bi khilafil murtahil min kaunin ila kaunin fa innahu ghairu muntahin lahu wa la wasila ilaihi. Ay maksudnya, yakni maksud daripada wa anna ila rabbikal muntaha, dan maksudnya apa? Faqad intaha, maka sesungguhnya telah berakhirlah, telah berkesudahan, telah berakhir sayruhu, oleh perjalanan si makna ilallah, kepada Allah. Wasara mutahaqqiqan, dan jadilah itu man amila lillah. Mutahaqqiqan, orang yang tahqiq, orang yang mengamalkan, orang yang memantapkan di makna hadil ayat, dengan maksud ada tujuan daripada ini ayat. Wa ila rabbikal muntaha. Faqad intaha, maka sesungguhnya telah berakhirlah, telah selesailah sayruhu, perjalanan man amila lillah, orang yang beramal semata-mata menuntut keridhaan Allah, illallah, kepada Allah. Wasara, dan jadilah yang man amila lillah mutahaqqiqan, orang yang tahqiq, orang yang mantap
Nah, jadi maksudnya orang yang beramal, orang yang beribadat yang semata-mata untuk ridha Allah dan menunaikan Allah, menunaikan hak kehambaan dan menjunjung perintah Allah. Nah, maka orang yang tersebut berarti sudah berakhirlah perjalanannya menuju kepada Allah. Artinya terwasil Allah, orang itu hukumnya sampai lewat Tuhan. Dan orang tersebut orang yang sudah tahqiq, artinya mengamalkan dengan tujuan ini ayat wa ila rabbikal muntaha. Nah, wa ila rabbikal muntaha itu artinya maknanya dan sesungguhnya kepada Tuhan engkaulah, yang kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah akhir daripada perjalanan kita. Akhir daripada perjalanan kita menuntut keridhaan Allah. Jadinya orang itu berhasillah sampai pada hadrat Tuhan. Tapi katanya beramal hanya umpamanya karena manusia, karena kedudukan mengharap surga, atau umpamanya mencari pahala. Nah, itu kan orang tersebut itu belum sampai lagi kepada akhir daripada perjalanannya, pada berujung kepada Allah, artinya kada sampai kepada hadrat Tuhan yang. Nah, itu artinya perjalanannya itu kada berakhirnya kepada Allah. Nah, jadi apabila orang yang beramal karena Allah, artinya menuntut keridhaan Tuhan atau menjunjung perintah Allah, menunaikan hak Allah dan hak kehambaan, berarti orang itu sampai kepada Allah. Kalau orang tersebut tadinya akan dicintai Allah dan diridai Allah. Diri Allah akan sampai. Wa anna ila rabbikal muntaha, dan sesungguhnya kepada Tuhan engkau, yaitu Allah, maksudnya al-muntaha, yaitu akhir daripada tujuan kita. Artinya akhir daripada tujuan kita adalah menuntut keridhaan Tuhan. Puncak daripada tujuan hidup ini menuntut keridhaan Tuhan. Ya, maka ikhlas. Nah, ikhlas. Ila rabbikal muntaha ini kinayah daripada ba'amal itu ikhlas, semata-mata menuntut keridhaan Allah maksudnya. Jadi sudah selesai. Maka intaha, maka sesungguhnya telah berakhirlah, berkesudahanlah sayruhu, oleh perjalanannya itu, man amila lillah, orang yang beramal semata-mata menuntut keridhaan Tuhan. Yang beramal ada tujuan banyak, minta pahala, ada minta karamat kan, atau bahagia dunia kan, tidak sama-sama cuma amillah. Nah, dari itu sudahnya itu tercapai apa yang ditujunya, yaitu wa ila rabbikal muntaha. Wasara mutahaqqiqan, dan jadilah itu man amila lillah, jadi orang yang beramal semata-mata menuntut keridhaan Tuhan tadi itu mutahaqqiqan, orang yang benar-benar mantap, orang yang benar-benar mengamalkan makna ayat dengan tujuan atau makna maksud daripada ini ayat ialah wa ila rabbikal muntaha. Artinya itu makna apa? Bi khilafil murtahini min qaumin ila qaumin. Berbeda masalahnya
Orang yang berpindah, orang yang berpindah min kaunin, daripada kaul, daripada kaul ini ialah masih Allah atau banyak dunia atau makhluk ya kaul ini. Bersalahan orang yang berpindah daripada makhluk atau dunia atau masih Allah ila kaunin, menuju kepada dunia atau makhluk atau masih Allah. Bisa orang punya beramal karena tujuannya itu beramal itu karena manusia. Kemudian pulang indah banyak mencari kedudukan atau mengharap surga. Nah, jadi dua macam itu. Ada min kaunin ila kaunin banyak, atau beramal itu mencari surga, pindah pulang kepada kaum yang akhir, siapa beramal nak mencari karamat. Maka itulah pindah kepada satu kaum kepada kaum yang lain. Atau banyak menuntut umpamanya supaya mencari kesenangan diri umpamanya, pindah umpamanya pada supaya mendapatkan pangkat kedudukan. Nah, itu kaum kepada kaum juga. Ya, dunia kepada dunia juga, makhluk pindah kepada makhluk juga. Nah, itu maksudnya. Ya khilafil murtahi, ini berbeda masalahnya orang yang berpindah min kaunin, daripada makhluk, daripada dunia atau masih Allah, ila kaunin, menuju kepada masih Allah atau kepada dunia atau makhluk. Kulit-kulit ya. Ghairullah. Fa innahu, maka sesungguhnya al-murtahil min kaunin ila kaunin itu ghaira muntahin lahu, yaitu kadada berkesudahan, yang kadar berakhirnya itu lahu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya tidak pernah berujung kepada Allah gitu kan. Kepada dunia itu ujungnya beramal kepada minta pahala, pindah pulang menuju kepada supaya mendapatkan surga, beramal pulang minta surga supaya mendapatkan karamah banyak, beramal pulang pindah pulang kepada untuk mendapatkan maqam banyak. Nah, semuanya itu artinya beribadat kadang berujung kepada Allah, kadang berujung kepada Allah, kadang berkesudahan. Jangan kayak himar pada malam, ada himar itu dia. Kulit-kulit bedanya. Jadi kadar bedanya seperti keledai yang berputar sekitar penggilingan. Jadi kadang sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia amal ibadahnya itu ada sampai kepada hadirat Tuhan. Wala wasila ilaih, dan tidak ada jenis pernah sampai ilaihi kepada Allah. Nah, jadi orang yang berpindah kepada kaum ila qaumin itu kada ada berkesudahannya, kada ada ujungnya sampai kepada Allah, dan tidak ada pernah sampainya kepada Allah. Sampai kepada Allah.
ada situ andil nafsu, ada ancaman nafsu situ. Jadi kita beramal hanya semata-mata menuntut keridaan Tuhan, artinya agar Allah senanglah pada kita. Yang kedua apa? Bahkan hanya menuntut artinya imtisal li amrillah, menjunjung perintah Allah, menjunjung perintah Allah. Atau kita menunaikan hak hambaan, atau menunaikan hak Allah karena mahabbatan, karena cinta kepada Allah, atau ta'ziman dan mengagungkan Tuhan. Nah, itu namakan ikhlas. Ikhlas itu sampai kepada Tuhan itu. Ya, maksud ayat wa ila rabbikal muntaha ini kinayah daripada beramal itu ikhlas kepada Tuhan. Wanzur ila qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan coba renungkan olehmu, coba pikirkan olehmu ila qawlihi sallallahu alaihi wasallam, kepada sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengarang ini menyuruh kita memikirkan, merenungkan dalam-dalam apa maksud tujuan daripada perkataan atau sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada Nabi kita, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih." Ay bil qasdi wan niyat. Wa hijratuhu ila Allah wa rasulih bil waqi' wa nafsil amal. Maka siapa-siapa adalah perpindahannya musiman, hijrahnya musiman ilallah, mencari keridhaan Allah, mencari kecintaan Tuhan, wa rasulihi, dan mencari keridhaan kecintaan Rasulullah, bil qasdi wal niyat, dengan adanya tujuan, dengan niat. Dan hijrah itu tujuannya hanya semata-mata mencari keridhaan dan kecintaan Allah dan kecintaan Rasulullah. Nah, maka balasannya bahijratuhu ilallah wa rasulih, maka hijrahnya itu siman kana hijrah ilallah tadi, perpindahannya itu apa? Yaitu mendapat keridhaan Allah dan keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kinayah daripada ikhlas. Ikhlas. Jadi hadis ini, "Faman kanat hijratu ilallah wa rasulih wa hijratu ilallah" ini artinya menunjukkan kepada orang yang beramal hijrahnya, artinya beramal kan. Beramal itu semata-mata mencari keridhaan Allah dan keridhaan Rasulullah. Nah, maka hijrahnya dari itu mendapat keridhaan Tuhan ya, mendapat kecintaan Tuhan ya, dan kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hadis ini artinya menunjukkan orang yang beramal ikhlas. Ada jauh tinggal apa? Pada secara zahir hadis ini kan kisah hijrah ini. Secara zahir hadis hijrah, tapi maksud hadis ini umum. Maksud hijrah ini ya beramal, beribadat kita. Ya luas lah maknanya. Jadi barang siapa
hijrahnya tadi, perpindahannya tadi, mencari keridhaan Allah, mencari kecintaan Allah dan kecintaan Rasulullah. Nah, makanya mendapat balasan yang itu adalah keridhaan Tuhannya dan kecintaan Tuhannya dan saja. Bil waqi' wa nafsil amar, pada waqi' wa nafsil amar, artinya pada kejadiannya. Waqi' ini jangan bahas kita apa pada kejadiannya, pada sebenarnya lah. Bahia itu hijratu ilallah wa rasulihi mahmudatun, itulah hanya perkara yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dalam dipuji. Amal tadi hanya menuntut keridhaan Tuhan saja, hanya amal tadi yang menuntut keridhaan Rasul saja, maka mendapat lainnya keridhaan Allah dan keridhaan Rasul kita dari itu. Mu'tadin biha, lagi itulah artinya dan kebilangan, yang kebilangan biha bil hijrah tadi, dengan kebilangan dengan hijrah tadi. Arti kebilangan dengan hijrah itu hijrah yang mendapat pahala, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mendapat ganjaran daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu jadinya amal di pada sisi Allah taala, ya amal yang ikhlas tadi. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi fafham qawlahu alaihi salatu wassalam fata'ammal hadzal amra in kunta dha fahmin. Faman kanat hijratu ila dunya, maka siapapun yang adalah hijrahnya itu sifatnya, hijrahnya seseorang tadi ila dunya, menuju kepada dunia, artinya mencari dunia, menuntut dunia, yusibuha, yang mengenal ia akan itu dunia tadi, awim meraatin, atau hijrahnya tadi karena mencari perempuan, menuntut perempuan ini, yatazawwajuha, yang ia ingin kawini akan dia si perempuan. Hijrahnya itu hanya mau tinggal dunia, atau hijrahnya itu karena ila dunia yusibuha, ini karena bisnis, karena bisnis. Yang bahagia itulah kata Rasulullah, misalnya asal hadisnya kan sebabun nuzul ini, Nabi kita di Makkah. Jadi waktu di Makkah itu Nabi kita kan banyak gangguan-gangguan, artinya banyaklah sahabat-sahabat yang disiksa, bahkan ada yang dibunuh. Banyak perjalanan syiar Nabi itu di Makkah banyak, artinya dianiaya macam-macam. Nah, lalu Nabi ini diperintah oleh Allah supaya hijrah bersama sahabat.
sahabat nih, ada yang hijrah ke Habasyah. Habasyah ini kayak Afrika, banyak sahabat tuh di Afrika, daerah-daerah Maluku, macam-macam. Nah, ada yang ke Madinah. Nah, hijrah Nabi kan, bahkan Nabi kita akhirnya kan pindah ke Madinah. Nah, lalu dia Nabi kita, siapa hijrahnya itu karena dunia, artinya menuntut dunia, ya bisnis lah. Hijrah itu soalnya nak bisnis, dunia juga, nah dia dapat yang ada di dunia, atau karena anak kawin. Di situ banyaknya bebinian dia di Madinah, banyak kita hijrah bebinian banyak puas dia. Nah, itu namanya dia terzawaj juga. Karena bebinian. Lalu fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka perpindahannya itu simakkan dan hijratu ila dunia tadi, ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu simak tadi lah, mendapat apa yang hijrahnya kepadanya. Dapat kepada sesuatu apa yang hijrah dia kepadanya. Artinya mendapat apa yang ditujunya tadi. Umpamanya, ini hijrah tadi menuntut dunia. Nah, maka ganjarannya dunia itu maksudnya. Itu ilah hajar itu. Kalau ini ya hijrah tujuannya mencari bebinian nih. Karena dikawininya ya tazawwaju bil modal istiqbal nih. Nah, akan dikawininya banyak. Itu Pak, balasannya sudah bebinian itu Pak sudah. Nah, ini kinayah daripada adanya hijrahnya itu pada ikhlas. Kalau dia beramal beribadah itu karena ada ikhlas, bukan hijrah itu kepada Allah dan Rasul yang ada itu juga kepada ikhlas. Ada hijrah kepada dunia dan berbuat kinayah daripada hijrah itu karena semata-mata menuntut keridhaan Allah dan Rasulnya. Dia itu bahagian nafsu lah. Nah, maka balasannya itu maksudnya apa yang hijrah itu balasannya. Kalian mendapat pahala daripada Allah, kalian mendapat keridaan Tuhan, dan kalian mendapat kecintaan Tuhan. Dia balasannya itu yang didapatnya dia. Nah, jadi fahijratuhu, maka hijrahnya itu siman tadi ila ma hajara ilaihi, balasannya kepada apa yang ditujunya kepadanya itu, apa yang dia hijrah kepadanya itu. Jadi dunia itu maksudnya dapatnya. Ada mendapatkan pahala, ada mendapat keridaan Tuhan, ada mendapat kecintaan Tuhan gitu. Itu ilah hajar ini. Dan sia-sia lah, sia-sia. Kada ikhlas bang. Faham qaulahu alaihi salatu wassalam, maka pahamilah olehmu akan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pahami jujur-jujur, dalami olehmu akan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fata'ammal hadzal amra, dan pikirkan olehmu hadzal amra, akan perkara ini, masalah hijrah tadi. Amra ayat amra hijrah, amra hijrah, perkara masalah hijrah tadi. Pikirkan, renungkan bahasa kita bujur-bujur. Karena hadis itu secara zahir itu masalah hijrah, padahal itu luas pengertiannya. Hijrah ini luas.
hijrah daripada kita ghaflah menuju kepada hudurul qalbi Allah. Hijrah daripada kita maksiat banyak kepada taat kepada Allah. Hijrah daripada kita umpamanya menuntut surga kepada menuntut keridhaan Allah. Itu. Jadi luas aspek bahasa kita hadis ini. Jadi pikiran hadis ini benar-benar. In kunta dza fahmin, jika engkau adalah orang yang mempunyai paham, jika engkau ada mempunyai adanya pemahaman. Yakni maksudnya an-nabi hadzal hadis tanbihan ala al-ma'na al-mazkur. Maksudnya bahwasanya di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi, "Faman kanat hijratu ila Allah wa rasulih, wa hijratu ila Allah wa rasulih." Siapa perpindahannya itu mencari keridhaan Allah, mencari keridhaan Rasulullah, maka balasannya itu adalah mendapat keridhaan Allah dan keridhaan Rasulullah, dan kecintaan Allah dan kecintaan itulah secara waqi'nya, secara sebenarnya dapatnya. Wa man kana hijratu ila dunya, maka siapa-siapa hijrahnya berpindahnya itu hanya semata-mata bisnis atau karena mencari perempuan yang ingin dikawininya, fa hijratu ila ma hajara ilaihi, maka perpindahan itu balasannya kepada apa yang ditujunya. Jadi hadis tadi itu tambihan. Tambihannya jadi isim anna muakhar, bahwasanya an-nabi hadzal hadis tambihan. Hadis itu ada mengandung peringatan. Jadi hadis tadi ada mengandung peringatan, itu kayak artinya menyuruh waspada, hati-hati ya maksudnya. Dalam hadis itu ada mengandung ultimatum ya ini. Mengandung itu kayak penjagaan dan istilahnya ada makna mazkur atas makna yang sudah disebutkan. Bayangannya berhati-hati. Hadis itu menunjukkan situ ada memperingati kepada kita, menjagakan kepada kita, ultimatum kepada kita atas makna yang sudah disebutkan tadi. Yang apabila kita hijrah mencari keridhaan Allah, beramal maksudnya beribadat itu hanya menuntut keridhaan Allah, maka balasannya adalah mendapat keridhaan Allah juga. Barang siapa beramal menuntut bahagia dunia, maka balasannya keridhaan dunia juga. Makna mazkur ada. Wa mawdi'ul i'tibar wa ta'ammul wa huwa asy-syaqqu tsani. Dan bermula tempat yang dipandang, wa ta'ammuli, dan dipikirkan di dalam hadis Nabi tadi lah. Jadi tempat yang kita i'tibar, yang kita pandang, yang kita teliti lah bahasa kita. I'tibar ini yang kita benar-benar perhatikan bahasa kita, yang kita pandang, kita teliti, wa ta'ammul, dan kita pikirkan, wa huwa asy-syaqqu tsani. Itu bahagian hadis yang bahagian yang kedua. Yang perlu dipikirkan, perlu diteliti, perlu dan bahasa kita dipandang. Syaqqu tsani, bahagian yang kedua.
Akni aku kehendaki dia bersanid akan syaqqus tsani tadi apa? Hijratu ila ma hajara ilaihi. Bahagian yang kedua kita hijratu ila ma hajara ilaihi. Faman kanat hijratu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah. Itu kan itu syaqul awal. Kalau kita syaqul awal itu bahagian hadis yang pertama, sisi hadis yang pertama itu. Nah, sisi hadis yang kedua ialah faman kanat hijratu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Itu syaqus tadi. Ya, bahagian hadis yang kedua, sisi hadis yang kedua ya. Nah, itulah tempat yang kita perhatikan kita. Hari ini ada mengandung makna yang dalam pada disuruh musannif supaya kita meneliti, memperhatikan kandungan daripada hadis yang kedua tadi, hijratu ila ma hajara ilaihi. Wa mawdi'ul i'tibar, dan bermula tempat yang dipandang, diperhatikan dan diteliti bahasa kita dan dipikirkan. Huwa itu mawdi'ul i'tibar wa ta'amul asy-syaqqus tsani. Itu bahagian yang kedua daripada hadis Nabi tadi. Akni aku kehendaki dengan syaqqus tsani tadi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Baginda maknahu, karena bahwasanya makna daripada hijratu ila ma hajara ilaihi tadi, makna daripada hadis Nabi kan hijratu ila ma hajara ilaihi itu apa? Annahu la nasiba lahu minal usul wal qurbi alladhi khazza bihi man hajara ila Allah wa rasulih. Karena bahwasanya makna itu hadis tadi lah itu annahu, bahwasanya seseorang mengkana hijratu ila dunya yusibuha aw imra'atun yatazawwajuha tadi, la nasiba lahu, tidak ada bahagian baginya, bagi man kana hijratu ila dunya yusibuha tadi, minal usul, daripada sampai kepada Allah, wal qurbi, dan pada mendapatkan kehampiran kepada Allah. Alladhi khazza bihi man hajara ila Allah, yang mendapat bahagian bihi dengan itu usul wal qurbi tadi, man hajara ila Allah, orang yang hijrah semata-mata menuntut keridhaan Allah dan Rasulnya. Ini maksud hadis tadi. Sisi yang kedua tadi lah, wa man kana hijratu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha hijratu ila ma hajara, itu artinya itu kadada mendapat bahagia sampai lewat Tuhan dan mendekatkan diri lewat Tuhan. Alladhi khazza, yang telah mendapatkan bahagia bihi itu bil usul wal qurbi, man fa'il khazza, oleh orang yang berhijrah ila Allah semata-mata menuntut keridhaan Allah dan Rasulnya. Ini orang beramal semata-mata menuntut keridhaan Allah dan Rasulnya. Nah, itu sampai kepada Tuhan. Pada artinya itu mendapat keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan Tuhan, mendapat curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, tapi apabila orang
bisnis tadi maksudnya harta gitu Pak. Berminat kita namanya kurang beramal kadi ikhlas tadi banyak menuntut banyak pahala gitu Pak dapatnya sudah banyak menuntut karamat gitu maksudnya. Nah kita sampai dengan Tuhan kayak himar aja terbulik-bulik. Faka'annahu sallallahu alaihi wasallam nabbaha bid dunya wal mar'ati ala huzuzin nafsi bil wuqufi ma'aha kainatan ma kanat. Dan seolah-olah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis tadi, Nabi kita seolah-olah nambah ini artinya memberikan peringatan Nabi kita, menjagakan Nabi kita bidunya wal mar'ah, dengan dunia dan perempuan. Nah, itu kan seolah-olah Nabi kita itu menjagakan kita nih, ultimatum kita, memberikan peringatan kepada kita, awasnya Nabi kita. Nah, jangan kau artinya hijrah itu karena dunia dan karena perempuan, artinya barang itu jangan karena dunia, jangan. Nah, awasnya Nabi kita. Ada huzuzin nafsi, atas adanya artinya andillah bahagia nafsu. Ada di situ masuk bahasa kita bahagia nafsu, ancaman nafsu itu menjagakan Nabi kita. Jadi Nabi kita dengan membawakan dengan kata-kata di dunia wal imra'ah, itu Nabi kita menjaga aman kita supaya kita terpelihara daripada yang beramal itu mencari bahagia nafsu, jangan bil wuquf ma'aha, dengan terhenti, terlena bahasa kita ma'a huzuzin nafsi kainatan ma'ana, apa jua adalah yang huzuzun nafsi, kainatan ma'ana, nah itu indah kepada takid lah. Kainatan ma'ana ayyaka inatin kana huzuzun nafsaniyah, apa jua adalah yang bahagia nafsu kita. Pokoknya apakah dilarang, ditegah oleh Nabi kita, jangan ada dalam beramal itu bahagia nafsu, kayak beramal menjadi pahala atau bahagia nafsu malah jadi masuk surga, anak baharaman, anak jadi wali umpamanya, anak apalagi kesenangan diri, apalagi jadi mangkat kedudukan. Nah itu semuanya itu bahagia nafsu itu. Nabi memperingatkan dengan kata-katanya di dunia wal imra'ah itu. Padahal secara umum Nabi kita itu artinya ya Nabi kita jangan ada situ andil bahagia nafsu. Bahagia nafsu artinya apa? Kepentingan nafsu jangan ada. Kepentingan nafsu jangan ada. Bil wuquf ma'aha, dengan kita berhenti kepada nafsu tadi. Kainatan makanat, akan apa jua adalah dia bahagia nafsu tadi. Jangan ada sedikit pun, jangan ada. Itu amal hanya semata-mata mencari keridhaan Tuhan, menuntut keridhaan Allah saja, jangan lain. Itu peringatan Nabi lah dengan kata-kata di dunia wal imra'ah itu mau ultimatum Nabi, jangan ada bahagia nafsu andil di dalam diri amal tadi. Makanya dalam pengertiannya tadi. Kemudian sedikit-sedikit lah panjang. Faqawlu hijratu ilallah wa
وأسلوبه هو معنى الارتحال من الأقوال إلى المقوين. Ya, biasanya jalan mudah-mudahan ya diberikan Tuhan taufik hidayah agar amalan Tuhan ikhlas. Ya, diberikan Tuhan kita ikhlas semata-mata mencari ridha Tuhan, kesenangan Tuhan aja. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah. Bila nasya'ala rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi ya Muslim. Rodan dan tidak ta'alaikum. Ya Mu'adubi alaihim.